Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan tentang foreign exchange rate atau nilai tukar. Foreign exchange rate atau nilai tukar adalah perbandingan antara mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Dalam perdagangan global, transaksi yang melibatkan nilai tukar menjadi suatu keharusan karena setiap negara menggunakan mata uang yang berbeda-beda dengan negara lain. Dan foreign exchange rate itu adalah harga yang harus dibayar oleh mata uang suatu negara untuk memperoleh mata uang dari negara lain. Harga yang harus dibayar inilah yang disebut dengan kurs. Dan kurs tersebut itu adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam satuan mata uang. Maksudnya itu, kurs memainkan peranan yang amat penting dalam keputusan ataupun pembelajaran karena kurs memungkinkan bagi kita untuk memanajemenkan harga-harga dari berbagai negara ke dalam suatu bahasa yang sama gitu maksudnya. Selanjutnya, penawaran permintaan terhadap valuta asing. Penawaran dan permintaan terhadap valuta asing timbul karena adanya hubungan internasional dalam perdagangan barang, jasa, maupun modal. Penawaran valuta asing disebabkan adanya ekspor barang, jasa, transfer atau hibah dari luar negeri maupun kapital masuk. Sedangkan permintaan valuta asing disebabkan adanya impor barang, jasa, maupun kapital, sehingga untuk menyelesaikan transaksi perlu menukarkan suatu mata uang domestik dengan valuta asing dan sebaliknya. Selanjutnya, cara menetapkan nilai tukar terdapat dua cara. Yang pertama, model Eropa yang sering disebut indirect quote. Penetapan kurs dilakukan berdasarkan pada beberapa unit mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri. Yang kedua, model Amerika yang sering disebut direct quote. Model ini menjelaskan beberapa unit rupiah yang dibutuhkan untuk membeli satu unit dolar. Kurs ini merupakan kurs yang biasa. Sistem nilai tukar dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, sistem nilai tukar tetap atau fixed exchange rate system. Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah melakukan intervensi dalam menentukan nilai tukar valuta asing. Tujuannya untuk memastikan nilai tukar yang terjadi tidak memberikan pengaruh yang buruk terhadap perekonomian. Yang kedua, ada sistem nilai tukar mengambang terkendali atau floating exchange rate system, di mana nilai tukar mengambang terkendali, di mana pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing. Biasanya, sistem ini diterapkan untuk menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang bebas atau flexible exchange rate system. Dalam sistem ini, nilai tukar ditentukan oleh besarnya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang asing menjadi faktor yang menentukan besarnya nilai tukar valuta asing. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing menyebabkan perubahan dalam nilai tukar valuta asing. Faktor yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing diantaranya adalah yang pertama, perubahan preferensi masyarakat. Kita rasa masyarakat mempengaruhi pola konsumsi mereka dalam barang yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor. Perbaikan kualitas barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar. Yang kedua, perubahan harga barang ekspor dan impor. Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu barang akan diekspor atau diimpor. Sesuai dengan teori permintaan dan penawaran, barang dalam negeri yang dapat dijual merupakan harga relatif murah akan dinaikkan jumlah ekspor, dan bila harganya naik maka jumlah ekspor berkurang. Yang ketiga, kenaikan harga umum atau inflasi. Inflasi sangat besar pengaruh pada nilai tukar. Inflasi cenderung menurunkan nilai tukar. Inflasi juga menyebabkan harga-harga barang ekspor menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, untuk nilai inflasi cenderung mengurangi ekspor. Yang keempat, perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi, naik turunnya suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Sekian
Ini pembelajaran dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.